Laki-laki berjenggot panjang ini dapat nyembuhin penyakit hanya dalam waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya dan bisa dibilang mustahil nih guys, pasien bisa disembuhin saat itu juga. Gak banyak bicara, gak pakai pencitraan ya guys, cukup dibuktikan langsung. Apalagi koar-koar ngaku bisa manggil Nabi, astagfirullah. Kalau ini udah di luar nalar ya guys. Banyak yang mengira Mala Ali Kurdi ini adalah seorang penyihir, tapi dia menolak tuduhan itu. Mala Ali meyakinkan orang-orang bahwa ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Cukup kontroversi memang. Dengan kemampuannya mengembalikan suara orang yang bisu dan penyakit lainnya, cara pengobatan Mala Ali tidak pernah melupakan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh bersentuhan dengan selain mahramnya. Ajaran ini tetap diperhatikan dalam metode pengobatannya loh guys. Mala Ali tetap memakai sarung tangan untuk menaati syariat itu. Wow, kira-kira gimana ya cara pengobatan kontroversinya itu? Yuk simak terus videonya sampai habis ya. Yang pertama, menyembuhkan orang tuli. Segala nikmat yang Allah beri patut kita syukuri ya guys. Ketika Allah mengurangi kenikmatan itu, kita dianjurkan untuk tetap bersyukur dan berusaha untuk mencari obatnya. Seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua ini. Ia mendatangi Mala Ali Kurdi tak lain dalam rangka berikhtiar ya guys, meminta pertolongan Allah melalui perantara tabib berjenggot panjang ini. Mala Ali datang dengan mengucap salam dan menyapa pasien. Sungguh ramah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyukkan Sayyidah Cawan. Proses penyembuhan dilakukan dengan menutup kedua telinga pasien, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun. Tidak lupa ya guys, Mala Ali memakai sarung tangan. Karena pasiennya seorang gadis yang tentu dalam ajaran Islam bersentuhan dengan yang bukan mahram tidaklah diperbolehkan. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, Mala Ali menepuk tangannya di belakang telinga kiri pasien, kemudian telinga kanannya. Masya Allah, atas izin Allah, gadis ini pun bisa mendengar. Ya Khudir, Sayyidah Cawani, Sayyidah Dubabi, Yang kedua, menyembuhkan orang bisu. Bocah cilik ini dibawa kedua orang tuanya mendatangi Mala Ali untuk meminta pertolongan Allah. Mala Ali memasukkan jarinya ke mulut bocah berusia sekitar 10 tahun ini. Lantunan ayat Al-Quran yang merdu dibacakan sebagai bentuk doa dan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Masya Allah, tidak butuh waktu yang lama guys. Ketika anak ini diminta mengucapkan nama Allah, dia bisa mengucapkannya dengan cukup jelas dan lantang. Yang ketiga, menyembuhkan mata buta. Kali ini ia melakukan pengobatan di luar tempat prakteknya ya guys. Mala Ali mengobati seorang lelaki tua yang mengalami kebutaan. Dengan menutup mata pasien, ia membacakan ayat Al-Quran. Selesai membacakan ayat Al-Quran, Mala Ali membuka mata kiri pasien dan menunjukkan telunjuknya. Pasien bisa melihat dengan jelas dengan menjawab beberapa jari yang ia perlihatkan. Dia menunjukkan dua jarinya, kemudian pasien menjawab isnain, yang artinya dua. Kemudian membuka mata kanannya, menunjukkan satu jari. Pasien bisa menjawab, namun kurang fokus. Akhirnya Mala Ali mendoakan ulang dan akhirnya pasien bisa melihat dengan jelas guys. Masya Allah, atas izin Allah. Yang keempat, menyembuhkan kelumpuhan. Apa yang kalian lihat guys? Bocah ini mengalami kelumpuhan. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa berbicara. Subhanallah. Mala Ali mulai mengobatinya dengan meletakkan tangan kanannya di atas kepala anak ini. Kemudian memasukkan jari tangannya ke mulut bocah yang badannya cukup lemah di bopong ayahnya. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan atas izin Allah, ia bisa mengucapkan nama Allah dengan jelas. Tidak hanya itu karunia Allah, ia pun bisa berjalan. Beberapa kali kita melihat Mala Ali menciumi bocah ini. Ini sebagai wujud kecintaannya kepada anak-anak. Lemah lembut memperlakukan anak-anak. Masya Allah, barokallah. Kelima, penyembuhan HIV, hepatitis, dan kanker dengan susu dan air kencing unta. Mala Ali Kurdi ketika diwawancarai terkait pernyataannya, dia pernah menyembuhkan banyak orang yang terkena kanker dan HIV guys. Laki-laki bergamis putih dengan hiasan kepala ala orang Arab ini mendapat berbagai pertentangan.
Cukup membuat heboh para praktisi kesehatan nih guys, apalagi ketika dia menyatakan kalau campuran susu dan kencing unta adalah pengobatan terbaik untuk hepatitis, HIV, dan kanker. Pernyataan ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai bukti medisnya. Tidak sedikit yang menentangnya, karena belum ada penelitiannya ya guys, jadi wajar jika masih banyak pertentangan. Semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Amin. Nah, itu dia guys, beberapa kontroversi pengobatan dari seseorang yang berasal dari Irak bernama Mala Ali Kurdi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussiat ayat 44 yang artinya, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar atau syifa bagi orang-orang mukmin. Ini anjuran untuk menjadikan Al-Quran sebagai penawar atau syifa. Hal ini juga membuktikan bahwa Al-Quran merupakan obat yang sangat manjur untuk mengobati penyakit manusia. Wallahu alam ya guys, segala kebenaran hanya milik Allah.